Jadi kami itu sebetulnya berupaya untuk ikut mendaftar. Dengan cara apa? Sebelumnya kami ngajukan gugatan di MK, JR ke MK untuk batas usia. Saya terus terang mengandalkan Farid Andika di bidang KPK. Mengandalkan untuk menyerahkan bang. Karena beliau yang paling luar biasa soal ke-SDM-an kan luar biasa. Masalah di KPK sekarang masalah ke-SDM-an. Tapi hampir 2 bulan itu nggak dapat jadwal sidang. Setelah penutupan pendaftaran baru dikasih pemberitahuan jadwal sidang. Wow, sama lah saya itu. Nanti setelah penutupan hari Selasanya baru keluar itu sudah sore. Iya. Dan dia sudah kontak Pansel mungkin apa sudah nggak diperpanjang lagi, kalau sudah close ini sudah nggak diperpanjang baru dikeluarin. Kira-kira gitulah. Ya memang sangat disayangkan. Sama dengan Bang Novel kan udah di close kan baru ada keluar jadwal sidangnya kan. Iya. Jadi agak mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya, Pak. Miris dengan nasib yang menimpa Mas Novel dan Pak Bang AS. Tapi di antara miris itu saya senyum-senyum sendiri. Ini bukan kurang ajar ya. Karena kayak ngejek kita nih. Bukan. Jadi, penjelasannya gini. Kemarin pemilu para mantan koruptor itu ngurus SKCK juga. Langsung keluar kan. Iya. Ada sehari. Ada pimpinan KPK yang punya masalah etik daftar dapat SKCK juga. Iya. Saya sedang cari-cari maksudnya ya. Nurul Gufron lah siapa lagi kan. Cuma satu. Saya sedang cari-cari apa penyebab SKCK-nya Bang Abraham Samad ini enggak keluar. Jangan-jangan mereka ngoreksi jumlah tabungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan seleksi pimpinan KPK. Dan bersama dengan kita hari ini kebetulan luar biasa ini ada Pak Abraham Samad. Apa kabar Pak AS? Alhamdulillah, Pak Novel. Aduh luar biasa. Terima kasih bersedia hadir Pak AS. Ada Uda Ferry dan Farid Andika, calon pimpinan KPK yang paling yang dan istri 2. Ini baru mulai sudah kau. Calon pengganti Gufron. Calon pimpinan KPK paling potensial, tapi sayangnya digagalkan dengan usia. Belum cukup umur bang. Pipis belum lurus. Lupa pakai pipis bang. Masih kenakalan remaja. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak S ikut daftar nggak ini? Kalau saya belum mendaftar, dari awal sudah dihalau. Maksudnya belum mendaftar? Belum mendaftar, baru merencanakan, baru urus surat-surat kelengkapan yang berhubungan dengan syarat, tapi sudah dihalangi. Emang syarat apa yang susah Pak? Misalnya SKCK gitu. Udah dikeluarin. Pokoknya diulur-ulur. Ya udah. Aku tahu berarti negara ini belum punya keinginan yang kuat untuk memberantas korupsi, sehingga orang-orang yang mungkin kalau saya mengklaim diri saya bahwa saya agak serius dalam memberantas korupsi, itu dihalangi. Iya, saya lihat Pak AS sangat serius, luar biasa, dan sangat disayangkan itu Pak AS. Dan tapi gini Pak AS, saya tuh dapat informasi ya, kan saya kan di Mabes juga nih. Saya dapat informasi katanya Pak AS ngajukan SKCK-nya hari Selasa. Yang betul hari apa sih sebenarnya? Enggak, hari Senin itu kan penutupannya kan. Iya, penutupan hari Senin. Dari Rabu. Berarti seminggu sebelumnya ya? Iya. Ini kebangetan ini. Tapi saya sudah memaafkan peristiwa itu. Karena saya mengambil hikmahnya, berarti memang negara ini enggak menghendaki saya kembali ke Gedung Merah Putih. Itu aja sih. Ya, mungkin belum Pak. Kita harus tetap persiapkan untuk waktu berikutnya nih Pak. Karena apa yang Pak S alami sama, saya juga TWK. mengalami. Bukan TWK. Jadi kami itu sebetulnya berupaya untuk ikut mendaftar. Dengan cara apa? Sebelumnya kami ngajukan gugatan di MK, JR ke MK untuk batas usia. Saya terus terang mengandalkan Farid Andika di bidang KPK. Mengandalkan untuk menyerahkan bang. Karena beliau yang paling luar biasa soal ke-SDM-an kan luar biasa. Masalah di KPK sekarang masalah ke-SDM-an. Tapi hampir 2 bulan itu nggak dapat jadwal sidang. Setelah penutupan pendaftaran baru dikasih pemberitahuan jadwal sidang. Wow, sama lah saya itu. Nanti setelah
penutupan hari Selasanya baru keluar itu sudah sore. Iya. Dan dia sudah kontak Pansel mungkin apa sudah nggak diperpanjang lagi, kalau sudah close ini sudah nggak diperpanjang baru dikeluarin kira-kira gitulah. Ya memang sangat disayangkan. Sama dengan Bang Novel kan udah di close kan, baru ada keluar jadwal sidangnya kan. Iya. Jadi agak mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya, Pak. Sebetulnya sama dengan Farid juga sebenarnya ceritanya. Dan kalau melihat pimpinan KPK yang sekarang ini, yang para calonnya ya, yang sudah mendaftar, udah Ferry. Ini kan banyak orang-orang yang cukup bagus lah. Contohnya Pak Sudirman Said, ada beberapa lagi yang lain lah. Pak Antoni Budiawan, ada Heri Muryanto, terus ada Giri, ya, ada banyak lagi yang lain. Johannes Tanak. Saya terkejut. Tapi kenapa Johannes Tanak contohnya? Kenapa bukan Pak Nurul Gufron? Saya belum selesai, baru satu. Ya kan, berikutnya Nurul Gufron. Enggak, kita kalau saya bicara soal apa ini ya, menghancurkan KPK, kita sedang bicara untuk memperbaiki KPK. Jadi tolong jangan bahas orang-orang yang sedang menghancurkan, nanti jadi confused itu. Itu baik loh Bang, buktinya terpilih kan. Bisa lagi ya. Nah kalau udah Ferry gimana melihat peluangnya ini ke depan nih? Terus apa yang bisa kita lakukan nih udah Ferry? Saya tuh harus merespon ya, miris dengan nasib yang menimpa Mas Novel dan Pak Bang AS. Tapi di antara miris tuh saya senyum-senyum sendiri. Ini bukan kurang ajar ya. Karena kayak ngejek kita nih. Bukan. Jadi, penjelasannya gini. Kemarin pemilu, para mantan koruptor itu ngurus SKCK juga. Langsung keluar kan. Iya. Ada pimpinan KPK yang punya masalah etik daftar dapat SKCK juga. Nah, iya. Saya sedang cari-cari maksudnya ya. Nurul Gufron lah, siapa lagi kan. Saya sedang cari-cari apa penyebab SKCK-nya Bang Abraham Samad ini enggak keluar. Jangan-jangan mereka ngoreksi jumlah tabungannya terlalu sedikit karena di SKCK kan. Nah untuk Bang Novel dan Mas Novel dan teman-teman, saya itu ketawanya begini. Iya. Orang sudah berkorban segala hal untuk pemberantasan korupsi, gak bisa. Tapi anak presiden bisa. Untuk ngurus negara jadi calon presiden hanya membutuhkan 35 tahun usia. Dan saya yakin Mas Novel sudah di atas 35 tahun. Dan lebih matang. Sayang bukan anak presiden. Iya. Dan gak punya Tamiya. Oh enggak ya? Enggak punya Tamiya. Wow. Nah yang lebih tertawa itu Farid Andika. Kayak Anda kalau dari jenggotnya doa-doanya itu sampai nembus langit. Waduh. Iya. Tapi nggak tembus di MK itu. Gimana? Kayak nggak ikhlas doanya. Iya. Sehingga waktu sidangnya ini. Nah itu sekedar candaan betapa konyolnya Republik kita ini. Iya. Orang yang mumpuni, punya kematangan cara berpikir, punya pengalaman yang luar biasa. Kalau dibuat rekam jejaknya kayaknya panjang 15 halaman mungkin ya. Untuk ngelamar ke perusahaan kayak cocok. Tapi kok tidak bisa di institusi negara yang sebenarnya butuh pengabdian-pengabdian seperti itu. Jadi saya miris ini politik ketatanegaraan kita itu rusak. Dan seolah-olah memang tidak ada keinginan memperbaiki keadaan. Itu yang problematika. Jadi mohon maaf di antara miris itu saya tertawa ini kok logikanya nggak nyambung. Apa yang terjadi? Iya. Sebetulnya gini udah Ferry. Saya itu awal-awal Pak S awal tahun inilah paling tidak. Saya masih dalam berpikir nggak mau lah jadi KPK. Kenapa? KPK sudah begitu hancur. Kita lihat juga political will nggak ada. Komitmen pemerintah untuk mendukung pemberantasan korupsi nggak tampak lah paling tidak. Atau mungkin saya kurang terlalu melihat, saya nggak tahu ya. Tapi paling tidak pandangan saya seperti itu. Tapi kemudian beberapa waktu setelah itu banyak perbincangan yang menggambarkan sepertinya kondisi itu akan dijadikan alasan untuk pembubaran KPK. Dan saya pikir ini bahaya. Karena apa? KPK itu lembaga yang dimandatkan lah dalam UNCIC ya. Dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 2006 kan. Dan yang kedua kita tentu berharap
pemberantasan korupsi ini tetap harus dikobarkan semangatnya. Oleh karena itu saya berpandangan, ini kita nggak boleh kalah. Kita nggak boleh kalah dan nggak boleh diam. Maka kita mau berbuat nih. Apa caranya? Ya kita gugat undang-undang KPK. Dan kemudian kita ingin menguatkan KPK dengan cara berkontribusi mendaftar nih sebagai pimpinan. Walaupun tentunya saya nggak ngerti proses setelah itu. Tapi sebelum itu tentunya kita pengen dengar ini. Pak AS gimana punya cerita? Kenapa kok Pak AS mau mendaftar? Enggak. Saya sebenarnya juga sama dengan Bang Novel ya. Iya. Udah melihat, waduh, susah nih. Lembaga KPK tidak seperti dulu lagi ya. Marwahnya itu udah rontok ya. Orang sudah nggak percaya lagi kan. Jadi ngapain kita harus masuk ke dalam sebuah lembaga yang di dalamnya berisi kotoran? Kan gitu. Saya pikir ini udah kotoran semua di dalam. Masa kita harus kecebur dengan kotoran-kotoran kan gitu ya logika saya. Tapi akhirnya saya berpikir banyak nih orang yang datang ke saya, teman-temannya, TV, saya juga beberapa tokoh. Harusnya kalau kita punya tanggung jawab moral untuk terus melawan korupsi, paling tidak kita bisa memberikan kontribusi buat negara ini. Salah satu kontribusi yang bisa dipakai itu lewat media KPK. Akhirnya saya berpikir, udahlah, kotorannya saya kesampingkan, saya menganggap KPK itu media untuk berkontribusi. Walaupun sebenarnya orang bisa mengatakan bahwa banyak tempat-tempat lain untuk berkontribusi dalam memberantas korupsi. Tapi yang paling tepat menurut saya itu adalah di KPK sebenarnya. Cuma problemnya itu tadi terlalu banyak kotoran di sana kan. Hanya itu. Akhirnya saya terpanggil lah. Kira-kira seperti itu Bang Novel. Tapi dalam perjalanan saya lihat memang negara ini kelihatannya belum happy ya dengan saya, orang-orang seperti saya, Bang Novel, Bang Andika yang juga sudah ditendang dari KPK oleh Firly lewat TWK. TWK abal-abal itu ya. Ya, mirip-mirip lah nasib kita gitu. Akhirnya saya lihat, wah ternyata negara ini memang nggak mau kita kembali. Kesimpulan saya dengan berbagai macam cara, misalnya Bang Novel bilang gugat di MK karena masalah umur. Kan nanti tutup baru jadwal sidangnya ditentukan. Kan gitu kan, itu kan salah satu indikasi bahwa sebenarnya negara tidak menginginkan kita kembali. Atau misalnya SKCK nanti keluar setelah pendaftaran ditutup. Bukan sekedar pendaftaran itu, 1 hari setelah pendaftaran tertutup. Jadi mungkin dia udah menambah efek sakit hatinya sedikit. Mungkin dia udah kontak dulu, dia harus memastikan 100% bahwa tidak ada perpanjangan. Kan dia khawatir nih kalau misalnya tiba-tiba perpanjangan hari Senin tuh tanggal 15 dikeluarin sorenya misalnya. Terus ternyata ada pengumuman perpanjangan, kan lewat dia. Jadi saya lihat dia pintar. Ada kontak, paling tidak bagaimana ya, ada info dia dapat bahwa sudah close nih, sudah enggak mungkin. Makanya hari Selasa kan jauh sekali dari hari Selasa. Harusnya kan kalau mau hari Selasa sore lah, lebih soft itu enggak kelihatan. Tapi ini khawatir betul dia sampai harus hari Selasa itu pun sore, maghrib kan. Jadi saya lihat dia ingin memastikan bahwa sudah tidak ada jalan menuju ke sana. Tapi saya mengambil hikmah ya. Akhirnya saya mengetahui bahwa mungkin kita harus mencari formulasi baru, udah Ferry, Bang Novel, untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Karena kalau kita masih ingin memakai media KPK, sementara rejim sekarang udah memberi tanda merah buat kita-kita yang pernah ada di dalam, itu agak sulit kita berkontribusi. Kan kita udah ditandai nih sama mereka-mereka yang tidak mau terganggu ya. Tidak mau terganggu dengan aksi-aksi korupsinya selama ini. Ini kan sebenarnya menghalangi kita orang-orang yang selama ini sudah happy, udah Feria, dia sudah merasa nyaman dengan keadaan yang tidak diusik, tidak terusik. Dia menganggap dengan maksudnya saya misalnya atau Bang Novel atau siapa saja teman-teman yang pernah ada di dalam itu mengusik mereka. Mereka nggak mau terusik. Sebenarnya intinya itu masalah terusik. Kira-kira itu. Dan memang gini ya, Farid ya. Kalau dilihat harusnya itu kan koruptor yang jera ya. Ini kayaknya kita yang disuruh jera ya. Tapi semoga enggak ya. Tapi Farid gimana mau ngasih pandangan soal itu? Ya, yang pertama gini Bang, ini kayaknya Pak Abraham gagal harusnya Pak waktu daftar diganti namanya. Abraham Gufron ya.
Iya kan? Harusnya ganti A Samad atau Abram S gitu ya. Iya, jadi kalau Gufron kan buktinya bisa lulus gitu. Atau Abram Mawarta. Karena kan tadi kan Pak Abraham bilang kan, saya sudah memaafkan kan. Gufron kan maafkan ya kan. Jadi cocok Pak Abraham Gufron gitu. Gini Bang, tadi saya nyinggung sedikit. Sebenarnya kalau kita bicara jera, kapok gitu, ya itu kan pilihan hidup lah. Mungkin ada juga orang-orang yang sudah mental nggak mau ya. Tapi menarik tadi disampaikan Pak Abraham tuh bicara soal sudah kotor gitu ya. Kalau saya berpendapat sih anggap saja itu gelas yang kotor kira-kira gitu ya. Kalau misalkan kita membiarkan KPK itu dengan kondisi seperti ini lalu kita membiarkan gelas itu sepenuhnya kotor, tentu kita juga bagaimana ya? Punya kontribusi. Harus punya kontribusi terhadap gelas ini. Gelas ini bisa kita pakai, kita minum atau kita cuci katakan. Karena kita membutuhkan gelas ini. Kita sebagai warga negara membutuhkan KPK. Nah, kalau kita tidak masuk ke sana tadi, kita kan bisa sebagai tawas untuk meluruhkan kotoran-kotoran atau kita bisa menjadi bagian air yang bersih untuk setidak-tidaknya yang tadinya hitam menjadi agak jernih lah sedikit gitu. Bayangkan kalau misalkan kita hanya melihat, menonton dan membiarkan saja gelas itu menjadi sepenuhnya kotor gitu. Dan itu menjadi penting. Kenapa? Kalau kita analogikan bagaimana kotoran itu tidak mungkin dibersihkan dengan sapu yang kotor gitu. Betul juga. Pimpinan-pimpinan sudah bermasalah ini ya Gufron. Dia tetap mengaku bahwa dia tidak punya masalah etik karena belum diputus. Kan gitu aja kan. Padahal karena gugatan dia waktu itu di Petun kan. Padahal kan itu kita sudah sama-sama tahu bagaimana dia memberikan SMS meminta untuk memindahkan seseorang gitu. Gak kan, malu ya, heran saya itu. Punya malu dia Bang ya. Karena dia kan orang yang bermasalah Bang. Bermasalah dalam arti bicara integritas gitu. Karena dia sudah berbohong setidak-tidaknya gitu. Dari pengalaman saya yang saya alami sekali lah. Ketika dia ditanya waktu di acara Najwa, pernahkah dia tahu terkait nama-nama yang harus disingkirkan? Dia bilang kan gak tahu. Padahal saya saksi hidup. Dia mengatakan kepada kami, saya dan Cak Harun waktu itu, ada 21 nama yang memang harus disingkirkan. Kira-kira begitu. Kenapa nama kalian itu ada di antara 21 itu? Tapi dia bilang dia nggak ada. Masa pimpinan KPK harus kita serahkan kepada orang-orang yang sudah berbohong, berdusta gitu secara terang-terangan. Tapi menurut saya nggak cuma satu, sering. Ya itu kan yang saya rasakan langsung Bang ya kan. Saksi hidup. Nah, saksi hidup ya kan. Soalnya saya juga punya banyak saksi. Nah itu dia Bang. Saya yang penting kalau yang lain. Yang penting kalau saya itu jelas gitu. Itu jelas sekali. Dan kalau dia berpikir aman-aman saja di dunia, ya tunggulah nanti di pengadilan yang sesungguhnya. Tapi intinya kita nggak pernah jera lah. Oh enggak Bang. Iya menarik. Ya sepakat bahwa tidak boleh jera ya. Karena perang melawan korupsi itu Bang Ferry perang abadi saya istilahkan. Perang abadi. Jadi nggak pernah berhenti. Jadi memang kita harus mempersiapkan energi dan mengaturnya agar kita tidak kelelahan nanti. Karena kalau kita kelelahan kan berabe juga kan, susah kita menghadapinya. Jadi anggaplah kalau sekarang kita menahan diri sedikit, itu mengatur energi supaya kita tidak kelelahan. Bukan berarti kita berhenti berperang melawan korupsi. Atau minta lagi Mas Dandi buat film dari Endgame menjadi Immortal War ya. Tapi gini, udah Ferry. Kalau kita lihat ya, tentunya kita kan selain masalah hukum kita juga mengamati problem-problem ekonomi ya. Hari ini problem ekonomi itu begitu banyak. Bahkan ahli-ahli ekonomi memandang dengan pesimis. Dan situasi itu bukan hanya terkait dengan masalah sekedar fiskalnya saja gitu atau moneternya saja, tapi ternyata masalah terkait dengan produksi, terkait dengan masalah beberapa kepabeanan lah, dan itu semua saya yakin berkaitan dengan praktek-praktek korupsi. Logika saya, pemerintahan itu siapapun dia, presidennya pasti memerlukan suasana di mana korupsi itu paling tidak terjadi pun sedikit. Kalau banyak, apapun rancangan yang dibuat, visi misi yang direncanakan, tidak akan pernah berhasil. Artinya harusnya pemerintah itu berkepentingan untuk bisa pemberantasan korupsi itu efektif. Nah terus kejadian seperti sekarang ini, kok saya malah berpikir jangan-jangan upaya untuk menguatkan KPK itu betul-betul kurang sungguh-sungguh ya. Atau pemberantasan korupsi itu memang betul-betul dibatasi karena khawatir praktek-praktek korupsi besar akan terungkap beberapa waktu ke depan ya. Dikaitkan dengan dua hal tadi, udah Ferry mau ngasih komentar apa nih? Itu kalau kita berpikir pemerintah punya keinginan melayani publik, melayani bisnis, investasi, dan lain-lain sebagainya dalam dunia ekonomi.
Tapi kalau mereka adalah salah satu pemain kotor dalam bisnis, mereka kan nyaman situasi morat-marit, ketidakpastian dan segala macam. Karena bisnis hitamnya mungkin membutuhkan itu. Jadi itu sebabnya bagaimana menyingkirkan orang-orang seperti 57 orang ini, Mas Novel, Farid Andika, dan bagaimana Abraham Samad tidak masuk lagi, Bambang Wijayanto merasa sudah sangat tua, jadi malas masuk. Melihat keadaan yang bermasalah dan segala macam. Jadi karena memang mereka adalah pelaku bisnis hitam itu. Itu yang mengkhawatirkan. Apalagi kalau dilihat rumus Bang Faisal Basri yang tadi ya, di podcast sebelumnya, bahwa sekarang sudah ada peng-peng begitu ya, pengusaha politisi begitu ya, yang mereka bisa jadi politisi sekaligus pengusaha jadi politisi. Mereka memainkan perannya di dua ruangan yang berbeda, sehingga mereka nggak butuh KPK kuat, pemberantasan korupsi jadi serius, karena itu akan berdampak ke permainan bisnis mereka. Dan itu lumrah di negara-negara yang punya masalah korupsi yang sama ya, karena mereka adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Jadi mereka tidak akan mau itu. Jadi hal-hal konyol seperti SKCK itu itu cara mereka kan. Saya khawatir ya, Pak Abraham Samad ini kemudian dikhawatirkan kembali ke KPK karena pernah bicara begini. Ini kurang lebih nih. Masih ingat ya? Beberapa waktu yang lalu di podcastnya rasanya. Itu bicara kurang lebih kalau masalah korupsi di sektor sumber daya alam itu dibenahi, itu pendapatan masyarakat itu per kapita bisa tambah per orang 20 juta. Memang sih gede banget sih korupsi di sumber daya alam. Tapi mungkin gara-gara itu udah gerah itu. Jadi bukan masalah SKCK. Mungkin tadi itu. Emang gimana sih yang Pak S pernah tahu soal korupsi di sumber daya alam itu sebenarnya? Itu kan saya pernah baca bukunya Darren Acemoglu, Mengapa Negara Gagal. Kan di situ dia banyak membahas tentang negara yang kaya sumber daya alamnya. Kan dia bilang di dalam buku itu bahwa negara yang sumber daya alamnya kaya itu bukan blessing, bukan anugerah, tapi the curse kutukan. Terus di dalam buku itu dia mengatakan bahwa negara yang sumber daya alamnya kaya, aparatnya itu alih-alih memerintah dengan baik, tapi yang dia lakukan adalah memburu rente. Dan itu riset. Dia bilang memburu rente, pemburu duit. Dan masih berlanjut dia katakan seperti tadi yang Bung Ferry katakan bahwa negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, rata-rata aparatnya dan pejabatnya itu merangkap sebagai pengusaha. Jadi sinkron bilang gitu. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selalu adalah kebijakan-kebijakan yang hanya berpihak untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu sinkron banget kalau kita lihat regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Dan ini terkonfirmasi loh Bung Ferry. Kalau menurut saya, lihat nggak itu hasil risetnya Tempo tuh, bahwa dari 275 anggota DPR, 200 setengah itu adalah berafiliasi atau menjadi pengusaha merangkap. Berarti riset itu betul kan, bisa terkonfirmasi. Jadi saya lihat memang begitu bahwa seandainya saja ya kalau sumber daya alam kita ini dikelola, ini Bung Novel tahu lah dulu kita. Seandainya sumber daya alam kita ini dikelola dengan baik, kita menutup ruang terjadinya fraud dan menutup tidak terjadinya total loss. Kan bukan berarti kalau kita hitung ini misalnya 20 juta bukan berarti itu semua sudah dikorupsi, tapi kan terjadi total loss. Sebenarnya hitungannya begitu, terjadi total loss, kita tahan total lossnya, maka itu bisa menghasilkan pendapatan per kapita sebenarnya gitu kan. Luar biasa. Ya karena total lossnya itu kan besar banget di revenue kan, di pajak. Jadi gede sekali. Sebenarnya jadi nggak ada sebenarnya orang yang miskin Bung Ferry di Indonesia, nggak ada tuh orang. Dimiskinkan ya. Iya, tapi dimiskinkan dengan cara yang dengan cara lewat regulasi dan lain-lain sebagainya ya. Bayangkan aja tuh, lihat tuh Bung Novel pasti pengalaman nih. Kalau di Kalimantan lah, kita sebut aja Kalimantan. Contoh kan orang selalu menyebut Kalimantan provinsi yang terkaya sumber daya alamnya, batu baranya. Coba lihat tuh, Tongkang itu satu kali mengangkat batu bara kira-kira ya kalau kita bisa hitung 40 juta lah satu kali jalan gitu ya. Bukan 40 miliar. Kalau dia berapa kali jalan? Bisa nggak kita hitung kira-kira berapa penghasilan Kalimantan? Tapi coba lihat data BPS
Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Kalimantan. Jadi benar nih riset yang tadi, mengapa negara gagal, bahwa tidak selamanya negara yang sumber daya alamnya itu bagus, itu merupakan anugerah. Tapi sebenarnya dibutuhkan. Ini terbukti. Sebenarnya terbukti banget. Kalimantan buktinya. Ini bukan kita yang bilang. Loh, data BPS mengatakan bahwa dia salah satu provinsi miskin. Kalimantan, Papua kan? Iya, padahal kan sumber daya alamnya banyak sekali. Kalau dia kelola dengan bagus, nggak dikorupkan, nggak miskin. Sepakat itu, Mas. Jadi bahkan kalau provinsi dengan sumber daya alam itu dibiarkan kaya, penduduknya memperoleh haknya, malah bisnis itu akan mengalami kerugian sebab orang tahu akan haknya. Jadi dia tidak akan mau daerahnya dirusak, lingkungannya diganggu, sehingga mereka nggak mau. Oleh karena itu kemiskinan yang dibuat itu adalah kemiskinan yang memang sistemik, direncanakan supaya sumber daya alamnya bisa dikelola, tetap bisa diambil terus dinikmati oleh orang-orang Jakarta, besok mungkin orang-orang Nusantara gitu ya. Jadi kayaknya 45 tahun lagi. Tapi gini Pak Es, Farid ini kalau bicara riset, Farid ini dulu di KPK bagian riset. Makanya aku bilang dia tahu nih. Jadi sebetulnya bicara terkait dengan korupsi sumber daya alam, Farid banyak tahu. Kita pengen dapat gambaran besarnya aja nih. Gambaran besar, karena yang besar banyak banget sebenarnya. Farid sering cerita ke saya. Kali ini kita minta dia cerita nih. GNPSDA yang dibangga-banggakan dulu sekarang udah nggak ada ya? Nggak ada. Ya, jadi kenapa GNPSDA nggak ada itu? Kenapa barangkali ngabisin uang negara barangkali? Karena Pak Abraham sama selesai jadi pimpinan. Itu persoalan. Itu mulai di beliau. Angkatan bukan saya, maksudnya periode kita. Kan di situ ada Pak BB, ada Pak Busro. Periode kita mulai itu namanya. Periode itu kalau maju semua pasti tidak akan kena SKCK. Kalau perlu kasih TBK. Dikasih soal. Gimana Rid? Ceritanya Rid? Soal tadi Rid. Terkait gini Bang, belum masuk ke sana Bang ya. Bicara soal korupsi gitu, itu identik dengan sebenarnya dengan kemiskinan dan kriminal gitu. Itu pasti itu Bang. Semakin tinggi angka korupsinya, maka kriminal, kemiskinan juga semakin tinggi. Korelasinya positif. Dan ini masuk tadi yang Pak Abraham Samad bilang kan. Kalau misalnya sumber daya dirapikan, maka pendapatan per kapita itu akan bertambah kira-kira gitu. Itu pasti. Dan tampaknya di Indonesia saat ini kan juga masih sama. Tidak ada perubahan tuh dari tren kriminal, rasa-rasanya makin ke sini kriminalisasi kriminalitas makin meningkat gitu. Bahkan saya dapat WhatsApp beberapa gitu dari teman-teman yang menginfokan bahwa sekarang mulai trending lagi yang namanya pencurian helm Bang gitu. Ini sebenarnya buat saya mungkin orang melihat hanya hal yang biasa ya. Indikator ya. Iya, buat saya itu indikator yang yang cukup besar gitu. Kalau dulu kita melihat maling motor itu gitu. Banyak orang maling motor. Artinya ketika helm pun sudah dicuri, berarti orang-orang ini udah semakin sulit Bang. Sehingga helm saja sudah mulai dicuri kira-kira gitu. Nah, balik lagi ke tadi yang Abang tanyakan, sumber daya alam ini besar dan hanya dikuasai oleh beberapa pihak. Pasti hasil Litbang waktu itu juga sudah menyatakan tuh hasil keuntungan yang untuk BBM dari minyak sawit juga hanya dikuasai oleh itu 50% oleh satu perusahaan besar lah gitu yang menguasai terkait sawit. Artinya orang-orang yang menguasai itu hanya di orang itu saja gitu. Dan dampak yang terbesar adalah buat saya dari lingkungan Bang. Karena kerugian itu tidak hanya bukan masyarakat tidak bisa mengakses keuntungan dari katakanlah batu bara, minyak sawitnya bukan. Tapi ketika sumber daya alam dikeruk dengan cara-cara yang ilegal, cara-cara yang tidak prudent gitu, maka akan menimbulkan dampak sosial yang biayanya itu jauh lebih besar Bang gitu. Contoh bicara masalah paling mudah terkena musibah atau tanah longsor katakanlah. Airnya rusak gitu. Itu karena sawit Karena sawit gitu. Longsor pun sama Bang gitu. Dan artinya sawit itu ada 3 juta hektar yang di dalam kawasan hutan dianggap sebagai hal yang enggak terlalu soal persis gitu Bang gitu. Artinya kerugian-kerugian itu yang secara sosial cost memang masyarakat mungkin tidak merasa gitu. Tapi banyak daerah yang tadinya perairannya bagus karena ada sawit airnya jadi susah. Itu kan fakta padahal itu biaya yang sangat mahal Bang yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi masyarakat memang tidak merasakan secara langsung ya. Maksud ini dampak dari korupsi rasanya masih jauh Bang. Ditambah lagi nggak sadar Bang. Ditambah lagi survei dari BPS yang terbaru terkait dengan survei persepsi anti korupsi kalau nggak salah menunjukkan ada penurunan nilai indeksnya itu sehingga
kesimpulannya semakin permisif terhadap korupsi gitu. Ya, jadi ini menunjukkan dan istiqomahnya periode Jokowi kan 10 tahun gitu. Dulu maju dia jadi presiden 34, pernah sampai dengan 40, turun lagi 34. Jadi istiqomah benar konsisten Bang di 34 gitu. 34. Harus 34 gitu. Ini menunjukkan Bang kriteria-kriteria ini sebenarnya indikator-indikator ini menjadi data faktual gitu bahwa negara ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu dan butuh butuh diselamatkan lah gitu. Kalau tidak makin hari makin parah, makin kacau ya. Bisa menjadi negara gagal tadi istilah Pak Abraham Samad. Ini kita belum bicarakan soal masalah di BUMN. Kita belum bicarakan terkait dengan proyek-proyek besar yang diduga banyak praktek-praktek korupsi. Belum kita bicara terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk pengadaan barang dan jasa, kebijakan-kebijakan masalah pangan sektor pangan. Kita belum bicarakan juga kebijakan yang untuk membangun suatu yang besar ternyata salah sasaran. Infrastruktur dan banyak sekali. Masalahnya kok banyak sekali. Mana nih Pak S ini? Nggak tahu dimulai dari mana ya. Iya. Sebenarnya sih kalau saya lihat udah Feria ini kelihatannya memang rumit ya menyelesaikan dengan berbagai macam permasalahan. Tapi saya pikir sebenarnya sederhana juga. Yang penting ada kemauan. Jadi pemimpin tertinggi itu punya kemauan ya. Lewat kemauannya itulah dia bisa menurunkan lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kan begitu. Kalau kemauannya kuat dalam memberantas korupsi, maka seluruh paket kebijakan yang diturunkan itu adalah paket yang berorientasi untuk mencegah terjadinya korupsi dan melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Sederhana aja sih sebenarnya kalau menurut saya. Enggak rumit. Betul. Cuman kan mau nggak itu pemimpinnya melakukan itu? Itu kan pertanyaan. Enggak rumit. Bang Novel kalau jadi presiden, apa susahnya jadi presiden Republik ini? Tapi kan beliau nggak anak presiden. Gitu. Terus gini, presiden kan bukan jadi presiden, tapi jadi wapres. Gak fitnah itu. tapi gini, kalau tanya soal ke Pak S bagaimana menjadi pimpinan KPK, beliau telah membuktikan, nggak perlu ditanya. Kita tanya aja kepada Uda Ferry. Kalau Uda Ferry jadi ketua KPK dengan kondisi semua seperti ini, apa yang harus terus ngapain gitu? Udah Ferry kita tanya. Kita tanya sama ahli hukum. Pertama mental belum sekuat. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih dengan situasi yang separah ini semuanya? Bagaimana membenahinya ya? Saya pikir sesederhana apa yang diceritakan Bang AS dan dicontohkan teman-teman ya. Satu, maling ditangkap. Kedua, pastikan niatnya benar. Karena dua komponen ini bagi saya bisa membuktikan sesuatu dan akan menemukan hasilnya. Saya itu teringat terus cerita beliau ini. Kalau ada niat itu, cara Allah nolong kita itu ada aja. Benar-benar. Maka saya kayak ceritanya udah itu. Enggak, cerita saya paham. Ternyata Mas Novel itu dan teman-temannya enggak sehebat-hebat itu betul. Ditolong Tuhan aja. Sedang capek ngejar koruptor, kira-kira koruptornya lewat. Jadi bagi saya pastikan niatnya benar dan diusahakan benar. Nah, dua komponen ini kalau tidak dilakukan, mau melakukan sesuatu tapi niatnya gak benar, kacau juga. Mau melakukan sesuatu kalau berniat salah, sesuatu yang dikerjakan juga tidak akan benar. Tapi kan pilihannya seringkali gini udah. Ada pilihan penindakan, pilihan pencegahan. Katanya pencegahan saja. Terus kan mengkombinnya dua hal itu gimana itu udah? Pencegahan yang terbaik itu adalah melakukan penindakan. Benar juga ya. Kalau nggak ada penangkapan maling-maling di RT kita itu, pencegahan apapun sia-sia itu. Yang kerjanya malingnya maling. Mau dipasang tembok tinggi-tinggi, mau dirantai banyak-banyak, maling itu kerjanya maling. Jadi kalau cuma sekedar cegah-cegah, pasang rantai, kunci pintu rumah, tapi kemudian malingnya nggak ditangkap, ya maling. Sesederhana itu. Nah, buat cerita para politisi bahwa pencegahan penting itu kan cuman mau menganggap apa yang dikerjakan KPK nangkap maling itu salah. Sebab malingnya mereka gitu kan. Itu problematikanya. Jadi saya nggak pernah lihat ya dalam upaya tindak pidana lain itu penindakannya hilang. Betul. Pasti kedua-duanya pencegahan dan penindakan. Sejak kapan itu? Tapi kok khusus bicara korupsi tiba-tiba gagasannya
pencegahan itu penting. Jadi pencegahan saja, jangan penindakan. Jangan penindakan itu mari kita tinggalkan, takut. Investor takut itu kan cuman mereka bagian dari siklus kejahatan itu. Jadi ya susah ya. Jadi karena alasan saya tidak kuat, makanya saya memilih tidak jadi pimpinan KPK. Selain belum cukup umur. Tapi gini. Tapi salah ditua-tuakan. Tapi gini Pak. Saya tuh kemarin ketika mengajukan gugatan ke MK, itu salah satu yang ingin saya andalkan menjadi pimpinan KPK itu Farid Andika. Nah, kita ingin dengar nih, Farid Andika kira-kira kalau menjadi ketua KPK mau ngapain setelah dengan lihat kondisi ini semua. Beliau orang litbang, orang riset, mestinya dia juga sering kritik pimpinan. Sering mengkritik. Sekarang jadi kita tanya sekarang. Ini gue dikeroyok. Bahagia saya. Gimana Farid? Jangan cuma berani beristri 2, koruptor nggak berani. Ini gue dari kemarin. Nanti istrinya tahu malah. Istrinya alhamdulillah pengertian. Dia tahu suaminya nggak sejahat itu. Aduh, ya Bang gitu. Kalau saya bicara ini sebenarnya kalau dalam Islam nggak boleh juga kita berpanjang angan-angan Bang, berandai-andai itu nggak boleh. Tapi dalam ini siapa tahu omongan kita ini didengar oleh pimpinan yang akan datang dan bisa menjadi masukan juga untuk mereka gitu. Yang pasti ya sama lah dengan Abang, sama dengan Daveri yang Pak Abraham sama sudah lakukan gitu. Ya pertahanan terbaik adalah menyerang gitu, sama tadi. Untuk pencegahan terbaik adalah menindak gitu. Karena kondisi kita kan juga bukan yang sedang tadi. Mencegah yang saya sudah sering kali bilang gitu, mencegah lebih baik kalau dalam kondisi sehat, kira-kira begitu. Kita sehat, fit, minum vitamin, olahraga, ya betul gitu, itu mencegah. Tapi kalau lagi kondisi sakit, IPK kita masih 34 ya kan, masa nggak mungkin lah Bang, orang lagi sakit pastilah masuk rumah sakit, diinfus, disuntik, apalagi kalau perlu dibedah, dioperasi semua gitu. Bukan cuma minum suplemen. Nggak bisa Bang gitu, nggak mungkin lagi sakit, nih kondisi kritis dokternya bilang, makanya ayo sekarang cegah, you lari kan nggak mungkin. Cegah biar nggak sakit, nggak bisa, lagi sakit dioperasi dulu gitu. Dioperasi sakit gitu, bukan yang nggak sakit. Jadi penindakan dilakukan. Dan selain itu pasti yang sudah dilakukan juga sebenarnya KPK dulu gitu. Ketika ada penindakan maka pencegahan juga mulai masuk, memperbaiki sistem kan gitu, menutup loophole atau lubang-lubang dan potensi red flag segala macam itu kita lakukan gitu. Dan yang terpenting yang sekarang ini tidak dilakukan adalah bagaimana pelibatan masyarakat Bang. Saya pikir itu. Ini kan sudah mulai ditinggalkan kan gitu. Dan di antara penegak hukum lainnya nggak pernah kumpul lagi. Zaman Pak Abraham Samad, saya masih ingat ada besar tuh masalah GNPSD Pak Abraham tanda tangan itu sebagai ketua KPK, Kapolri tanda tangan kan gitu. Panglima TNI pun ikut tanda tangan. Minimal kita punya komitmen nih dari para petinggi dan penegak hukum ini gitu untuk tidak bermain-main di dalam penanganan sumber daya alam, kira-kira begitu. Ini sering dilakukan. Pak Abraham saya sering lihat dulu, sering kumpul-kumpul tuh dengan Pak Kapolri, kayak itu dengan Jaksa Agung. Itu hal yang biasa. Sekarang apa itu pernah dilakukan? Malah ngeluh sekarang. Nah, malah ngeluh katanya alasannya kan dia bilang karena itulah makanya. Karena Pak Farid kalau ngumpul dengan Kapolri nanti ditangkap. Terus tersangka masih ada. Oh gitu. Lepas dia main bulu tangkis ngumpul dengan Kapolri. Siapa itu ya? Yang dulu itu. Nah, sekarang gini, Farid. Tapi kan korupsi sektornya banyak. Ada sektor di pemerintahan, di pelayanan publik, dan penegak hukum. Betul. Nah, kira-kira dari pemerintahan, sektor politik dan pelayanan publik dan penegak hukum, mana yang lebih dulu diprioritaskan? Dulu sebenarnya tahun 2007 Bang, ketika bicara reformasi birokrasi itu sudah dibahas Bang, yang mana duluan? Yang pertama dahulukan adalah penegak hukum dulu. Penegak hukum. Penegak hukum. Cocok, saya sepakat nih. Bagaimana kita berbicara keadilan gitu kalau penegak hukumnya pun masih bisa disuap katakanlah, masih tidak bersih ya tidak mungkin Bang. Jadi hukum itu bisa adil kalau para penegak hukumnya ini juga bisa adil. Dulu gagasan awal reformasi birokrasi di situ. Walaupun sekarang lebih mengarah kepada reformasi remunerasi gitu. Bukan reformasi birokrasi lagi. Iya, menarik sekali ini. Pak S kan rencananya kan mau mendaftar di Dewas nih. Iya kan, Dewas KPK. Tapi saya menarik dulu bicara tentang penindakan pencegahannya. Baik. Sebenarnya salah juga tuh udah Feria kalau ada anggapan masyarakat maupun teman-teman DPR bahwa KPK itu lebih mengutamakan penindakan, itu salah. Kenapa saya bilang salah? Ini ada buktinya. Lihat nggak berapa personil yang bekerja di sektor pencegahan dan berapa personil yang bekerja di sektor penindakan? Kan di sektor pencegahan besar sekali. Banyak. Jumlahnya lebih banyak. Berarti sebenarnya kalau kita mau lihat KPK itu sebenarnya dia mengoptimalkan juga pencegahan. Cuman seolah-olah yang ditangkap oleh DPR bahwa
KPK ini cuma happy-nya penindakan. Padahal kan sebenarnya itu yang di cover media itu ya penindakannya. Misalnya kalau ada orang ditangkap, itu kan yang seksi untuk diberitakan. Bad news is good news, Pak. Ya, tapi kalau misalnya Farid pergi ke sebuah kementerian memperbaiki sistem di sana, tata kelola, kan malas orang beritakan. Jadi nggak tepat itu kalau orang DPR bilang besar banget itu pegawai-pegawai ya, staf yang bekerja di bidang pencegahan daripada penyidik. Penyidik dulu Bang Novel ya, waktu kita masih di gedung lama, itu kan 70. Tidak lebih dari 200. Enggak, 70. 70. Dan 80 pada saat maksimal. itu pencegahan itu sudah hampir berapa? 300-an ya. 200-an. 200-an. Penyidik 70, terus penuntut lebih sedikit rasanya, sekitar 50-an lah. Itu karena ini Mas, anggota DPR dan pemerintah itu nggak paham ilmu sepak bola. Di mana-mana sepak bola pertandingan itu di akhir pekan saja, satu kali dalam seminggu atau lebih. Tapi latihannya itu udah berkali-kali, pencegahan itu banyak tuh, persiapannya kan segala macam. Tapi yang pertandingan itu kan orang nonton semua, seolah-olah wah inilah panggungnya ya. Yang megahnya itu ya pertandingan. Yang persiapan, pencegahan dan segala macam itu, latihan dan segala macam itu kan di pencegahan. Dan penindakan itu kan menimbulkan namanya deteran efek ya. Betul. Deteran efek lah itu sebenarnya pencegahan. Betul. Itu harusnya dibaca begitu kan. Harusnya orang membacanya begitu. Kemudian saya menarik nih tadi penegak hukum. Kalau kita lihat historik ke belakang sedikit ya, ICAC Hong Kong. Kesuksesannya di mana pada saat itu? Memberantas korupsi di kepolisian, di sektor penegak hukum. Kan gitu. Karena dia melihat di situ intinya sebenarnya. Betul. Sama Bung Novel ya, kalau kita lihat, kita kan udah nangkap hampir semua bupati pada saat itu, gubernur, menteri, nggak ada lagi yang nggak ditangkap sama KPK pada saat itu. Menteri apa semua. Terus kita lihat, kita coba riset, kok korupsinya masih muter-muter masih tinggi. Apa yang salah sebenarnya di dalam? Karena kita menemukan, ada formula yang bukan salah ya, yang lupa dioptimalkan. Apa itu? Itu tadi harusnya kita masuk di sektor penegakan hukum. Itu harus dioptimalkan. Makanya pada saat itulah kita mulai masuk tuh, misalnya di Kokor Lantas, kemudian di kepolisian, jaksa, kehakiman. Karena kalau di sektor penegakan hukum kita perbaiki, secara otomatis sektor-sektor lain itu akan mengikuti. Mereka bekerja menegakkan hukum ke bidang-bidang lainnya. Sebenarnya itu intinya. Makanya itu sekarang ada dampaknya ketika KPK meninggalkan pemberantasan atau membenahi sektor penegakan hukum. Mulailah kasus Afif, Vina, karena semua tidak profesional. Ada orang dihukum tapi nggak ada buktinya. Benar, itu impactnya. Impactnya akan ke sana. Jadi kan kurang itu. Nggak ada kita dengar itu. Karena khawatir kan dikritik publik. Lalu kalau menyimpang dikit ditangkap KPK. Satu lagi Bang, bahwa gini, pencegahan itu kadang tidak setelah penindakan. Pencegahan pernah dilakukan dulu. Kita sudah melakukan pencegahan. Setidaknya yang saya tahu Bang. Kita ada 3 kajian yang kajian saya, yang kami lah dulu itu akhirnya menjadi kasus. Pertama kita sudah melakukan kajian IKTP. Kita sudah katakan ini red flagnya, tapi tetap dilakukan, akhirnya masuk sama Abang. Yang kedua kasus importasi daging sapi, LHI, sama. Sudah kita kasih tahu ini jangan masih dilakukan, akhirnya jadi ya kan. Terus yang ketiga kasus di Kementerian Agama, Surya Dharma Ali pun sama, sudah kita lakukan kajian, sudah kita kasih tahu stop, tapi masih dilakukan gitu. Jadi kalau begini apakah pencegahan tersebut tidak efektif? Enggak, ya emang dablek aja orang. Dan emang harus ditindak. Dan saya ingat sekali ya, pencegahan itu pernah masuk di BI. Dan itu dampaknya banyak sekali. Itu masanya Pak S juga masalah. Itu dampaknya banyak sekali dan menjadi trigger untuk memperbaiki di banyak hal terkait dengan perbankan, terutama di plat merah ya. Karena ini luar biasa emang. Dulu Bang Novel saya ingat ya, waktu saya ke daerah, waktu Bang Novel habis melakukan penindakan terhadap penegakan hukum Kokor Lantas ya pada saat itu, tahu nggak, saya ketemu orang di daerah bilang, Pak Bram, sekarang kita enak banget urus STNK, urus apa, SKCK, itu semua lancar, tidak ada lagi putih-putih dan sebagainya, semua standarnya jelas dan lain sebagainya. Jadi ada dampak sebenarnya. Tapi itu kan nggak diteruskan. Sebenarnya ada dampak. Ya, memang betul. Memang saya juga sepakat itu. Mestinya sektor penegak hukum dan politik, apakah dua-duanya barengan atau mana yang lebih dulu? Setelah itu baru sektor-sektor yang lain.
Dan tentunya kita berharap semoga rezim berikutnya ini, tentunya kan Pak Jokowi udah mau habis nih. Rezim Pak Prabowo semoga ketika menjadi presiden betul-betul mau memprioritaskan upaya memberantas korupsi sebagai pilihan strategis untuk ke depan ya. Dan kalau itu nggak dipilih, saya kira sangat rugi dan semua hal yang kita khawatirkan soal kerugian negara, kemahalan dalam semua proses belanja negara, belum lagi penerimaan negara, itu semua akan menjadi persoalan ekonomi yang berat sekali. Terima kasih Pak AS, Uda Ferry dan Farid. Sama-sama. Calon pimpinan KPK andalan kita. Bang, jangan begitulah. Amin, paling enggak gitu ya enggak? Amin. Ya, semoga kita berharap ke depan KPK menjadi lebih baik dan tentunya untuk Indonesia yang bebas korupsi. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.